tunggal dari Mas Anang di alun Surabaya, Gedung Merah Putih. Di mana? Iya, Di sini. Di sini mau ada apa? di sini Kak. Oh, itu kan artinya juara karena space-nya berapa? Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sumpit. Kali ini saya berada di alun-alun Surabaya, di Gedung Merah Putih. Saya bertemu dengan pelukis kita yang cukup terkenal, yaitu Anang Prasetyo, yang baru kali ini pameran di juga di Surabaya. Kemudian saya bersalaman dengan tokoh kita, Mas Wawan Susya, seorang budayawan dari Tulung Agung. Pemirsa channel Sumpit Indonesia, saya mau tanya kepada Mas Anang, ini acara pameran ini Pak, apa tujuan pameran ini? Ya, tujuan saya terus terang mendiskusikan atau mendialektikakan tak singgung kemanten anyar itu dari sudut pandang visual. Jadi ketika itu didawuhkan atau ditembangkan oleh Kanjeng Sunan Ampel dan kemudian transformasikan ke masyarakat oleh Sunan Kalijogo itu, di situ ini kan berarti sesuatu yang genial. Nah, kemudian di era berabad-abad kemudian lagu ini masih eksis di masyarakat kita dan menjadi tembang di masyarakat kita, yang mulai dari tahun sampai atas sampai juga tahun 90-an misalnya, ketika budayawan Simbah Ainun Najib mempopulerkan kembali. Terus akhirnya tahun 2025 saya coba menangkap spirit ruh yang kebetulan Kanjeng Sunan Ampel itu kan beliau di Surabaya, di Ampel. Kemudian yang kedua Kanjeng Sunan Kalijogo juga pernah menyampaikan dakwahnya di Tulung Agung waktu itu. Sehingga momentum ini sebenarnya adalah menyambungkan sejarah masa lalu ke itu aja sebenarnya tujuan secara spiritual. Kalau untuk tujuan secara visualisasinya, kasih pemandangannya saya coba tampilkan secara visual. Ada yang berbentuk mayat. Ini adalah gambaran laki-laki dan perempuan. Sehingga dari laki-laki perempuan yang muncul demi hati saya untuk cinta kasih, sampai kemudian menghasilkan anak, kan ibaratnya anak-anak keturunan ini saya simbolisasikan berupa daun dan juga wayang godong dan anak-anak itu kan biar bahagia. Jadi mereka, saya kebetulan sebagai guru juga, sebagai guru itu saya punya metode namanya aktivasi memori bahagia, menggambar memori bahagia. Akhirnya dari buku diari yang saya suruh mereka buat, akhirnya jadi buku. Dari buku itu jadi gambar memori bahagia yang banyak, dan yang tanpa di belakang 5 meter panjang ini adalah wujud dari menggambar memori bahagia secara bersama-sama. Dan penutupnya adalah ada lampak yang saya berharap keluarga, entitas, budaya, negara, bangsa itu tetap berada di jalan yang lurus. Terus ini apa? Ya, ini adalah gendari. Jadi gendari itu kami kebetulan dengan Mas Wawan, Wawan khususnya sudah lama kolaborasi dalam kesenian, masuk pameran tunggal saya yang ketiga, Jalan Sunyi. Kalau yang ini dulu masih pameran tunggal yang pertama, Manunggal Wacana. Dan kalau yang ini Jalan Sunyi, waktu itu Mas Wawan memainkan, beliau membuka. Dan saya pengennya Mas itu setiap pameran saya dokumentasikan. Ini sengaja saya simpan untuk yang seluruh mantanannya tadi selalu jadi buku. Tulisan Mas Wawan, tulisan semua teman-teman budayawan. Pemirsa yang saya hormati, inilah komentar dari pelukis tunggal kita, yaitu Mas Anang Prasetyo. Kemudian saya mau bertanya kepada tokoh kita yang sudah cukup terkenal, ya,
dari Tulungagung yaitu Mas Mawan. Bagaimana Mas Mawan komentar tentang sosok Mas Anang Prasetyo ini, saya persilakan. Ya. Memang Mas Anang ini dikenal sebagai guru yang sangat populer di Tulungagung, terutama dalam konteks guru inspiratif atau guru yang banyak kreasi. Artinya bisa memberikan inspirasi atau motivasi kepada para siswa, terutama harapannya secara luas kepada para seniman secara umum, baik di Tulungagung maupun Jawa Timur pada umumnya. Jadi dalam hal ini Mas Anang mengadakan pameran tunggal seni lukis di Surabaya, tetapi dalam kegiatan pameran yang bersama-sama itu sudah kesekian kali, sudah beberapa kali yang di Surabaya maupun di tempat-tempat lain. Nah dalam hal ini saya karena temanya itu kematian anyar, nah itu sesuai dengan lagunya yaitu Kembang Ilir-ilir, maka saya di awal tadi itu mengiringi dengan kembang lagu Ilir-ilir sesuai dengan tema pameran lukisan pada sore hari ini. Termasuk tadi saya juga membacakan guritan dari karya dari Mas Mawan. Kenapa Mas Anang mengundang tokoh kita seorang budayawan dari Tulungagung ini? Apa alasan? Ya lebih kepada satu frekuensi ya. Kita sudah lama pada dia berkolaborasi dalam konteks kesenian. Saya pernah misalnya melukis dengan iringan gamelan. Nah salah satu yang mengiringi dan kebetulan kami punya komunitas Padang Bilang yang memberi penghargaan prasetya di karya budaya. Saya menganggap bahwa Mas Mawan itu beliau adalah orang yang setia di jalan kebudayaan, yaitu dalam sastra Jawa, dan karya tulisnya sudah ratusan. Itu kan fenomenal. Akhirnya kami waktu itu justru yang saya beri prasetya di karya budaya pertama itu ya beliau Mas Mawan dengan tadi Cimamuto. Kemudian saya mau bertanya kepada peserta, Mas, Mbak, mau tanya bagaimana komentar komentarnya gimana? Iya. First experience datang ke pameran Brenda Chips di mana aku lihat dari segi abstraknya itu sangat terpukau banget. Baik, nah, kemudian Mas ini gimana? Kalau dari Mas saya dari tadi baru masuk nih yang ini. Iya. Nah, sebelum situ kayak dari POV anak kecil yang belum tahu apa-apa tentang dunia gitu. Gitu ya? Oh itu menurut saya. Selanjutnya Mas gimana komentar pagelaran? Saya dari yang saya lihat terus saya lihat itu yang paling stand out menurut saya ya itu ya. Iya. Dari gambarannya yang kita punya. Kemudian saya tadi berdiskusi dengan teman saya bawa. Kan mahasiswa? Iya. Mahasiswa mana? Unesa. Oh, jurusan? Oh iya, terima kasih. Kemudian adik ini, gimana komentar Mas juga? Iya, sama. Sana juga sesuatu. Oh iya, bagaimana komentarnya ini? Pagelaran pameran tunggal dari Mas Anang? Saya tuh sangat tertarik dari awal masuk ya. Saya sudah tertarik di desain yang ini yang laki-laki. Jurusannya apa? Sosiologi. Oh, sosiologi ya. Gimana? Ya, saya suka lihatnya. Bagus. Bagus ya? Iya. Mendengar percakapan dari komentar dari mahasiswa ini, gimana selaku budaya Tulungagung terhadap minat mereka untuk melihat pameran? Pandangan atau pendapat atau tanggapan dari beberapa teman mahasiswa tadi itu mengisyaratkan bahwa karya dari Mas Anang ini sudah mendapatkan tanggapan atau apresiasi dari teman-teman mahasiswa. Nah, mudah-mudahan dari pertama kali melihat mereka kan sudah menyatakan jatuh cinta atau senang. Nah, diharapkan setelah itu tidak hanya berhenti pada lisan saja, tapi diwujudkan mereka untuk menumbuhkan kreativitas itu dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya begitu, karena Pak Anang ini sangat produktif dan sangat kreatif. Dari mana? Mana dulu alumni dari Unesa Cikarang ya, di Tulungagung. Kebetulan kita kan guru seni budaya di SMK ya, dekat kanan, tidak terlalu jauh. Kemudian bagaimana perasaan dari Mas Anang Prasetyo selaku pelukis tunggal terhadap komentar dari Mas Anang? Ya, saya terus terang berbahagia dan bersyukur ya, konteksnya berbahagia yang pertama dan bersyukur konteksnya karena lebih pada sektor kualitas ya. Jadi saya berada di suatu tempat mengajukan
100. Kemudian Mas siapa ini? Arik Wartono. Makanya Mas Ari Martono memberikan penjelasan pada masyarakat sini. Gimana komentarnya? Waduh, itu nanti komentar saya dikata Iya. tak bocor apa Iya. aja ya. Ya, bagaimana komentar Mas? Ini dari tim bukan Dari Gresik. Gresik gimana Mas? Kalau dia kan dari Sanggar Oh iya. Daun. Oh, ini sampai daun ya saya. Kan kalau masalahnya kan adik kelasnya. Iya. Oh, udah jalan. Saya minta komentarnya dia bagaimana pameran itu dari Saya tadi di katalog. Iya. Katalog kita kalau di sini. Iya. Saya fokus ke wayang godong. Oh iya, wayang godong. Wayang godong ini saya ikuti di beberapa arsipnya. Termasuk Mas ini kan yang akhirnya juara nasional lah yang Iya. Iya. film pendek itu tentang wayang godong. Mas dari CTV Jambi yang mengangkat video tentang wayang godong. Saya pikir itu yang Oh iya. kalau lukisan ini ya banyak orang yang melakukan lah, tapi kalau wayang godong ini kan agak spesial meskipun ada meskipunnya itu tidak mengeksplor wayang godongnya, tapi lebih ke tapi apapun itu ini sesuatu yang menarik Pak. Apalagi kalau dimainkan. Nah harapan saya itu justru Mas Anang memainkan di event-event tertentu itu yang lebih menarik. Jadi sebagai budayawan kita di masa lalu itu kan lebih kontemporer ya. Jadi seni itu tidak ada sekat-sekat di rupa sastra, musik itu kan tidak sekat-sekat. Nah sekarang itu kan seni semakin kesini kan semakin seperti itu. Saya pikir ini yang menarik. Ya, pemirsa inilah komentar dari tokoh kita dari Gresik yaitu tokoh wayang godong. Bukan, saya Sanggar Daun. Oh, Sanggar Daun ini cukup bagus. Kemudian yang terakhir acara besok ini digelar apa? Ada dua. Jadi yang pertama pagi hari workshop menggambar gambar gantian untuk anak-anak, dan yang ke sore harinya adalah diskusi dialektika antara menggambar memori bahagia seni rupa dengan psikologi. Karena temuan kami dalam gambar memori bahagia itu yang saya eksplor adalah kebahagiaan, tapi ada beberapa yang bilang menangis, sedih. Nah ini kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena ternyata gambarnya itu, misalnya dia menggambar gini, ada anak kecil dipegang tangan kanan oleh bapaknya dan ibunya misalnya. Nah, ternyata itu adalah memori bahagia dia yang terakhir dengan ayahnya, karena ayahnya meninggal dunia. Itu akhirnya diselah bahagia menjadi sedih. Makanya saya ingin mendiskusikan dua ilmu ini, seni rupa dengan psikologi, mungkin sesuatu yang menarik. Tolong besok hadir di workshop yang pertama menggambar memori bahagia anak SD, SMP, SMA, mahasiswa bukan boleh, dan sore harinya untuk guru-guru dan para pengerti psikolog diskusinya tentang Materi itu closing kita yaitu budaya kita. Apa harapan daripada pameran? Ya, dari kegiatan pameran lukisan itu tentu harapannya adanya apresiasi dari semua warga di Surabaya, terutama kepada pecinta seni lukis atau para mahasiswa bidang seni lukis, dan juga terutama anak-anak SMP SMA bagaimana yang disampaikan oleh Pak Anang besok diharapkan datang. Jadi untuk menggugah kesadaran untuk berkesenian, karena dalam konteks berkesenian ini arahnya adalah estetika, sedangkan yang secara umum itu kebenaran itu logika, kemudian kebaikan itu etika. Maka dalam hal ini estetika itu menempati posisi yang lebih tinggi dibanding kebenaran dan kebaikan estetika. Pemirsa inilah komentar beliaunya Mas Anang selaku pelukis tunggal ya di Surabaya yang baru sekali ini. Kemudian tokoh kita yaitu budayawan dari Bojonegoro. Dan ini Mas dari Gresik yaitu tokoh kita dari Sanggar apa? Sanggar Daun. Closing terakhir apa? Harapan dari ini? Ya saya tahu ini bukan yang terakhir, Iya. karena akan melakukan pameran lagi ya. Saya berharap wayang godongnya itu suatu saat dimainkan Oh, iya. secara seperti nonton godong. Ya, saya kira itu aja. Saya kira sip. Wayang godong itu sangat menarik. Pemirsa, saya mengucapkan terima kasih atas
atas perhatian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau